to SMK Negeri 1 Karangdedap, which its location in Pekalongan Regency, whose address is Kedung Kebu, Karangdedap, number 6, Pejaten. SMK Negeri 1 Karangdedap has 6 departments, one of which is the MPLP department. The MPLP department has 3 workshops, and each workshop must have computers and other office equipment. The MPLB room is very well worth it. The 3 workshops have different spatial layouts. In workshop 1 uses an open layout and has complete office equipment. 2 workshops use a semi-open layout. Workshop 3 has the same open layout as workshop. First of all, let me introduce myself. My name is Ajeng Kirani Putri. You can call me Ajeng, student of 10th grade MPLB 1. Halo semuanya, setiap bisnis pasti berhubungan langsung dengan pelayanan prima. Pelayanan prima ditujukan pada masyarakat atau pelanggan. Pelayanan prima sendiri yaitu pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan. Konsep ini mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat, ramah, profesional, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap pelayanan prima pasti berhubungan langsung dengan pelanggan. Pelanggan yaitu pihak yang membeli atau menggunakan produk perusahaan secara terus-menerus dan datang secara berulang. Apakah kalian tahu bahwa pelanggan dibagi berbagai jenis? Seringkali pelanggan merasa bingung dan tidak puas karena mereka tidak memahami dengan jelas tentang layanan yang ditawarkan dan produk yang ditawarkan. Hal ini bisa berdampak buruk bagi citra perusahaan, menyebabkan kehilangan pelanggan dan tentu saja penurunan pendapatan. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu memahami berbagai jenis pelanggan, sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Jenis pelanggan terdapat banyak kategorinya, seperti jenis pelanggan berdasarkan sumbernya dan jenis pelanggan berdasarkan karakteristiknya. Untuk jenis yang pertama yaitu jenis pelanggan berdasarkan sumbernya, ada pelanggan internal. Pelanggan internal yaitu seluruh pihak dalam organisasi yang menggunakan jasa suatu bagian atau departemen tertentu. Jadi, siapapun dapat menjadi pelanggan tergantung dengan situasinya. Contohnya yaitu pelanggan internal organisasi atau pelanggan internal pemerintah. Kedua, ada pelanggan perantara. Pelanggan perantara adalah setiap orang yang berperan sebagai perantara produk, tetapi bukan sebagai pemakai atau pengguna dari produk yang ditawarkan. Contohnya, agen perusahaan dan distributor. Ketiga, ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah setiap orang atau kelompok yang menggunakan produk perusahaan. Pelanggan eksternal inilah yang berperan sebagai pelanggan nyata atau pelanggan akhir. Kegiatan utamanya yaitu memanfaatkan nilai guna dari sebuah produk sampai nilai guna produk tersebut habis, sehingga produk tersebut akan diganti dengan produk baru yang bersifat sama. Jenis pelanggan yang kedua ada jenis pelanggan berdasarkan karakteristiknya. Pertama, yaitu ada pelanggan perempuan. Pelanggan perempuan cenderung lebih tertarik pada corak, motif, dan warna produk yang unik. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh bujukan penjual, cenderung keras terhadap harga tawar-menawar, dan sering meminta pendapat atau pandangan kepada penjual. Cara memperlakukan pelanggan perempuan yaitu melayani dengan penuh kesabaran dan perhatian, melayani usaha tawar-menawar yang dilakukan oleh pelanggan, tetapi tetap menentukan batas harga minimum. Pelanggan laki-laki cenderung cepat dalam membuat keputusan, mudah terpengaruh oleh bujuk rayu penjual, kurang sabar dalam membeli suatu produk karena mereka kurang suka berbelanja. Cara memperlakukan pelanggan laki-laki yaitu melayani dengan cepat dan cepatan tanpa perlu banyak bicara, memberikan penjelasan yang terbatas dalam hal-hal yang ditanyakan. Jangan menawarkan barang-barang yang warnanya mencolok karena laki-laki pada umumnya kurang menyukainya. Pelanggan remaja cenderung membeli produk yang tampak menarik dan membagikan pengalamannya ke media sosial, mudah terpengaruh oleh rekomendasi penjual terhadap suatu merek, mudah terbujuk oleh iklan, cepat dalam mengambil keputusan. Pada umumnya senang berbelanja sehingga mereka betah berlama-lama ketika berbelanja. Cara memperlakukan pelanggan remaja yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, melayani mereka dengan antusias dan gembira, memberi tahu mereka tentang produk yang banyak disenangi oleh banyak orang.
Pelanggan yang suka berbicara biasanya pandai mengalihkan topik pembicaraan. Bahkan, seringkali topiknya menyimpang dan membahas berbagai macam persoalan tanpa menyinggung kebutuhannya untuk membeli sesuatu. Ketika menghadapi pelanggan ini, penjual hendaknya bersikap sabar dan bijaksana. Pelanggan pembantah biasanya menganggap dirinya paling pandai dan paling banyak tahu sehingga tidak mau mendengarkan pendapat atau saran dari orang lain. Pelanggan seperti ini senang sekali berdebat sehingga membuat gaduh suasana dan membuat situasi tidak nyaman bagi pelanggan lainnya. Hendaknya penjual atau petugas pelayanan menjaga jarak agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Pelanggan apatis biasanya terlihat tidak peduli dan tidak tertarik pada produk yang ditawarkan. Ketika menghadapi pelanggan seperti ini, penjual harus benar-benar mencari cara agar perhatian pelanggan tertuju pada produk yang ditawarkan. Umumnya, pelanggan apatis lama dalam memutuskan pembelian. Pelanggan yang cepat dan praktis. Pelanggan ini menginginkan segala hal serba cepat dan serba praktis. Oleh karena itu, pelanggan harus dilayani dengan cepat karena ia tidak suka bertele-tele. Apabila pelanggan ini sudah memutuskan pembeliannya, sebaiknya penjual atau petugas pelayanan tidak terlalu banyak bicara lagi dan segera menyiapkan serta memberikan pesanan yang diminta. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi jenis-jenis pelanggan. Semoga dapat